Emang kenapa sih harus ngelihat saya? Emang beda sama yang di rumah? Bapak maafin ya, kalau saya punya bini begini mah ya pulangin rahim ibu. Ada ibu kebo sama anak lagi nyusu, ini anak tiba-tiba dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini anak kebo loncat, kaget ya, mak suara apaan tuh? Itu namanya azan. Oh, azan itu apa mak? Panggilan buat manusia ngerjain sholat. Oh gitu mak, gak apa-apa mak, gak apa-apa, aman mak, aman. Nyusuk dah, nyusuk lagi. Lari-larian orang manusia nih, lari-larian. Yang satu aki-aki udah jalannya getar-getar sambil ke masjid. Ada anak muda gagah-gagah sambil lari. Bunyi anak muda kalau lari kan beda ya, dak duk dak duk dak duk dak duk. Ini anak kebo loncat lagi. Begitu nengok lihat anak-anak bocah kain sarung diikat di sini, ada yang diikat di leher. Mak, ada apaan lagi nih mak? Itu manusia pada lari-larian. Iya, ada apaan mak? Dia mau gegas ke masjid karena kan tadi azan itu manggil manusia untuk sholat. Gak apa-apa mak, gak apa-apa, tenang aja, aman mak, aman. Kirain kebo bakaran. Nyusuk lagi nak, nyusuk lagi. Tiba-tiba ada suara lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kaget lagi si anak kebo. Ditanya lagi sama maknya, mak itu suara apa lagi mak? Kok beda sama yang tadi? Ini tanda iqamah supaya mereka biar cepat untuk menjalankan sholat berjamaah. Ini sudah waktunya. Ada imam, ada makmum nak. Gak apa-apa tuh mak suaranya, gak apa-apa, aman mak, aman. Bawel lu, nyusul lagi, nyusul lagi. Yang namanya anak-anak kalau nyusul kan mata kemana-mana ya bu. Kadang nyusul dia matanya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dia lihat di pohon pisang ada kakek-kakek mencatur, aki-aki mencatur. Dia nengok lagi ngeliat anak muda di pohon pisang lagi pada main gaplek. Mak, apalagi sih bo? Lo manusia no mak, kok nggak ada yang pada lari-larian ke masjid mak? Itu anak muda nggak ada yang pada pakai kain lari ke masjid mak. Kalau dia tuh siapa mak? Mak jawab, udah pusing nih mak, itu kebo kepala hitam. Itu kebo kepala, paham maksudnya? Paham maksudnya? Pak, lo nih malam kalau mau cium bini, lihat udah sholat apa belum. Begitu lo mau cipok, kalau dia nggak sholat, lo cium kebo. Ibu juga begitu. Ibu ngelihat suami nggak pernah sholat, selama ini ibu ditidurin kebo. Betul nggak? Yang bikin beda kita sama kebo apa? Kebo mandi nggak? Kita kebo kerja. Kita kebo tidur. Kebo nggak ada tidur. Tidur. Kebo tidur, kita tidur. Kebo makan, kita kebo minum. Kita yang bikin beda apa? Kita punya kewajiban sholat, kebo. Makanya kalau ada suami nggak sholat, suami. Istri nggak sholat, istri. Anak nggak sholat, anak. RT nggak sholat, RT. Rasah lo. RW nggak sholat, RW. Pak Lurah nggak sholat, Lurah. Cabut kakak lo. Pak Camat nggak sholat, Camat. Pak Wali Kota nggak sholat, Wali Kota. Go
Gubernur nggak sholat, gubernur. Menteri nggak sholat, menteri. Presiden nggak sholat, presiden. Tewak lu. Ustadz nggak sholat, ustadz. Kiai nggak sholat, kiai. Habib nggak sholat, habib. Lu giliran presiden keber, giliran habib keber. Ini mungkin jamaah pada nanya, Habib nggak takut ditangkap? Lah kan yang gue sebutin semuanya. Ustadz kena, Pak Lurah kena, Kiai kena, Habib nah gak jadi ditewak gua. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, salat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ada pepatah yang menyatakan inna salata tanha anil fahsya. Setiap orang yang mendirikan salat pasti perbuatannya jauh daripada perbuatan keji. Dan Bib, saya punya tetangga salat 5 waktu di masjid masih nyolong ayam. Tuh bagaimana Bib? Itu baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat, aplikasikan setiap gerakan yang ada di sholat di dalam kehidupan kita. Ada ruku, menundukkan diri kepada orang yang lebih muda atau yang lebih berilmu dan lebih tua. Sujudnya kita mengingatkan satu hal tentang kematian. Selama kita berdiri, mau yang pangkat 2 habis bunuh orang, mau yang pangkat 3 presiden, siapapun dia, wali sekalipun, sujud kepada Allah, tatkala dia sujud, kepala ada di bawah, pantat ada di atas. Betul? Yang kita makan larinya dari kepala, betul? Masuknya dari kepala, keluarnya kemana? Betul? Jadi semua yang hidup di dunia nih larinya kemana? Yang pasti adalah kematian. Pak, Bu, maaf, kalau saya pukul kepala bapak, marah apa enggak? Kualat lu. Lah Habib yang pukul. Pukul kepala, marah Habib. Ini adalah al-mukarram. Ini yang disebut namanya kemuliaan, keagungan adalah kepala. Tapi tatkala lagi sholat, sejajar sama telapak kaki. Gak ada sesuatu yang lebih tinggi dari apapun. Saat orang yang kaya sholatnya kepalanya yang tegak, enggak ada yang begitu, semuanya sujud. Kenapa? Bahwasanya di dunia ini gak ada yang lebih besar, yang lebih pantas disujud kecuali Allah. Tapi kadang kita memang dablek. Jujur saya mah, sholat mah sholat, gibah ya gibah. Betul-betul. Saya ngomong buat diri saya. Lu mah perasaan aja. Emang lu begitu juga? Sarua kita. Salat ya salat, maksiat hayo. Betul. Ini kita kalau nggak ada acara gini, kita lagi ngapain sekarang? Mending tidur, lu gosip. Belum lagi nge-live TikTok joget-joget. Tapi alhamdulillah TikTok sekarang banyak ulamanya. Betul? Ya begini-begini kan gue pelopor gua sih. Bu, Pak, gunakan media sosial dengan niat dakwah. Kalau ini sudah diniatkan dengan dakwah, Allah pasti akan berikan jalan keluar yang baik buat kita. Pasti. Kalau niatnya untuk maksiat, pasti akan Allah tambahkan dan dimudahkan di dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah ingin menumpukan dosa buat kita. Media sosial ini paling gampang. Dulu siapa yang kenal Rifki? Nggak ada yang kenal Rifki. Mana kecil kayak liliput, badan kurus, cuman modal hidung doang. Sekarang Masya Allah Pak, Bu, saya di Singapura, saya di Malaysia, saya ke Brunei, kenal saya, padahal saya nggak kenal dia. Video sampai ke sana, dakwah bisa diterima ke sana. Kenapa? Karena dakwahnya, setiap dakwah itu dari hati pasti akan masuk ke dalam hati.